Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi Kanti, balik lagi di Gamat Channel. Oke Kanti, hari ini kita akan mereview film Sirna. Oke, langsung aja ya. Ini film Sirna ini sedikit gua mau cerita ya. Film Sirna ini film perdana Gamat Channel yang The Movies. Mantap ya. Sebelumnya ada film Janji Jiwa yang alurannya genrenya action juga. Tapi itu kita buat tentang genrenya tentang pertemanan juga sih sebenarnya, tapi kita buat sistem part gitu, sistem episode. Sampai kemarin sampai episode berapa? 4. Ya, episode 4. Terus kita ya ada ide lagi kan, ide pengen buat film action lagi. Ya Sirna inilah. Sirna ini. Jadi sedikit kita perbarui film Sirna ini, kita buat nggak pakai part, sistemnya langsung The Movies. Jadi tayangnya udah langsung full. Nggak tahu itu filmnya kira-kira 1 jam lah, kurang lebih. 1 jam lebih. Kurang lebih itu. Kita syuting juga itu udah 2 minggu kalau nggak salah ya. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Pokoknya seru deh. Ceritanya tentang pengkhianatan teman, persaudaraan, mafia, ada semua pokoknya. Oke. Jadi hari ini kita bakal nge-review film itu. Tentang gimana suka dukanya pas waktu syuting, apa kesulitan pas waktu syuting, tentang peran-peran mereka semua ini nanti dijelasin semua. Sebelumnya gua mau review dulu film Sirna dari gua. Film Sirna ini ya mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, film Sirna itu apa sih maksudnya kan? Singkatan dari Sirna itu apa maksudnya? Jadi gini, Sirna itu sebenarnya nggak ada singkatan sih. Sirna itu judul aja. Judul aja. Sirna itu gua ambil dari pas waktu gua lagi kerja, gua mikir-mikir tentang film ini, isi cerita film ini kan. Film ini membahas tentang 2 orang sahabat. 2 orang sahabat yaitu gue sama Obot. Yang peran utama yang meranin 2 orang sahabat itu. 2 orang sahabat yang selalu memberontak lah ya. Bisa diomongin selalu memberontak, selalu pengen menang terus gitu. Pokoknya darah muda lah, bisa dibilang gitu. Mereka selalu janji baik luka, bahaya maupun susah selalu sama-sama. Nah, di film ini nanti diisi cerita film Sirna ini, mereka antara Obot sama Ade ini bakal pisah gitu. Pisahnya ya nggak ada cara lain, pasti tentang pengkhianatan gitu. Nah, dari tentang pengkhianatan mereka ini, dari sini gue langsung nalar gitu kan. Oh, dari janji-janji mereka kemarin, dari semua impian mereka kemarin lah, berarti itu semuanya sirna aja gitu. Sirna tuh maksudnya berarti sia-sia aja ya gitu, sia-sia aja. Ya sia-sia aja tuh dalam arti mereka tuh impian mereka yang terlalu tinggi, terus janji-janji mereka semuanya sia-sia aja gitu akibat pengkhianatan mereka tadi. Di film ini juga nggak ada pengkhianatan sebenarnya. Yang lebih berat tuh
kesalahpahaman gitu, kesalahpahaman antara Obot sama Ade. Ya itu sedikit kita nge-review tentang alur ceritanya tadi, dan mungkin kalian juga masih bingung kan apa itu arti sirna kan, jadi itu gue jelasin ya. Oke, langsung aja gua mau kenalin dulu nih satu persatu pemain-pemain sirna di Gang Aman Channel. Dari ini nih, kenalin bro. Kalian mau? Kanti. Gua Adit. Gua kemarin sebagai mafia. Dan ini Kenalkan, nama saya Ferry, tangan kanannya Iki. Ini kenalkan, nama saya Hadi. Saya bagian ngambil barang. oh ya, sedikit mau cerita, mau review tentang pemeran Hardi ini ya. Di sini gue mau review perannya Hardi. Soalnya dia kurang. Ya, Hardi ini adiknya Obot. Adiknya Obot, pokoknya adik kesayangan Obot lah. Sering nampak di kamera dia. Ya, Nggak sering. Tapi pemerannya penting juga dalam penting dalam isi cerita pokoknya. Dalam isi cerita. Kayak gitulah. Hardi ini sebenarnya nggak ada sih yang sulit dari peran Hardi, ada nggak? Sulit Nah, nggak? lumayan ada. Dikit gimana? Palingan teks aja ya. Yalah. Sulit apa? Jadi Hardi ini di pertengahan cerita nanti dia ini ketika Obot sama Ade udah pisah gitu, udah Obot udah jadi orang besar gitu kan, masuk ke mafia. Ade sendiri nggak ada kelompok lah gitu, bisa dikatakan. Nah di film ini Hardi ini ya bisa dikatakan dia nih sama lah kayak semua, kayak gue sama Obot gitu, berandal gitu kan. Tapi Obot tetap susah payah nyekolahin dia biar dia nggak jadi seperti kita, tapi dia melenceng gitu kan, Milih jalannya sendiri. iya. Di pertengahan cerita dia muncul ngambil barang, bukan ngambil barang sih, dikasih barang oleh gue gitu, oleh gue setelah gue gabung sama Iki gitu kan. Setelah gue gabung sama Iki, dia ngambil barang ke gue, terus beberapa hari kemudian dia ini kita buat jadi meninggal gitu, meninggal karena overdosis. Nah di situ ada perselisihan Hadi dan Obot. Nah, jadi di inti cerita arti dari hadirnya Hardi ini, dia ini bakal jadi inti kesalahpahaman antara gue sama Obot gitu. Ya sebenarnya yang paling benar tuh bukan gue sih yang bunuh Hardi ini, tapi memang Hardi ini pemakai berat gitu di film ini, pemakai berat sampai dia overdosis, sampai dia meninggal gitu kan. Tapi Obot salah paham, gara-gara gue ngasih barang ke dia, barang gratis ke dia, jadi Obot nebaknya gua yang bunuh dia gitu kan. Padahal enggak, gua cuman dalam perintah Ricky dia nyuruh gua ngantarin barang ke Hardi. Ya udah sebatas itu aja, tapi Obotnya salah paham berat itu sama gua. Nah, oke, kita lanjut perkenalan tadi ya. Ini bro, Perkenalkan, nama saya Efriki Ilamsyah. Saya berperan sebagai anak buahnya dia. Iya, namanya siapa lu? Kan? Iya, mafia. ya dia termasuk kelompok mafia. Ini Perkenalan, nama saya Azim Budin. Saya sebagai peran saya sebagai anak buah Iki. ya anak Iki buah Prank. Iki di sini belum bisa kita hadir kan, karena Ikinya lagi sakit kan. Jadi dia izin dulu untuk nggak briefing lah gitu kan. Oke lanjut. Yang ketiga. Ini semua bentar. Ini semua pemain sirna ini ganteng-ganteng semua. Jadi Sumpah lah. nyesel kalau nggak nonton kan. Ya. Supaya pantengin.
lanjut. Kenalkan, nama saya Dika Jaya Saputra. Saya pemeran sebagai anak buah Iki. Anak buah itu Saudara. juga ini. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya M. Sarkan atau dipanggil Adit. Saya dari kelompok Mafia. Dari kelompok mafia lagi, Bro. Ya, bos 27. Lagi dong. Mafia, Ini mafia. bosnya ini. Jadi, lanjut. Sampai Kemudian nama gua Wisnu Pratama. Nah, gua dari kelompok Iki. dikit lagi. Jadi, di sini sebenarnya masih banyak yang kurang ya. Masih banyak yang kurang. Kelompok mafia juga ada 2 orang lagi. 2 orang lagi, Gilang sama Wawan. Wawan tadi udah izin nggak bisa datang kan karena ada kerjaan lain. Gilang nanti kita hadirkan di sini. Kita bahas-bahas, kita bincang-bincang dengan mereka pokoknya kan. Jadi langsung aja nih, nggak usah pakai lama. Mungkin bentar lagi lah ya. Iya, bentar ya. Lagi dalam perjalanan. Oke, tunggu apa lagi? Kita lanjut ke wawancara aja ya, mungkin kita tanya-tanya dari pemain Sirna ya. Gua mau nanya lu aja deh. Ini Adit sebagai pemeran bos mafia di pemain Sirna. Gimana nih? Menurut lo, pendapat lo tentang film Sirna ini? Apa yang bikin lo, pokoknya apa sih perasaan lo meranin mafia gitu, dan apa pendapat lo tentang film ini? Dan yang pertama ya, kita harus fokus kan dalam dunia syuting kan. Pasti Udah pasti tuh kan. kita juga kan baru belajar, baru mungkin kita masih warrior lah di bawah, Masih masih di bawah. Dan pendapat gua sih, menang atau kalah dalam video, yang penting kita fokus dulu dalam video kan. Itu juga pengaruh syuting kita kan, bisa jadi bagus kan kalau kita fokus. Dan kalau nggak fokus ya pasti jelek lah pasti videonya kan. Jadi dalam dunia syuting juga kita harus fokus agar video hasilnya juga bagus. pendapat lo tentang film Sirna ini gimana? Atau bagus atau gimana gitu? Ya pendapat gua sih pasti bagus lah. Ya karena meraninnya lo kan. Gak maksud gua antara film Sirna dengan film Janji Jiwa kemarin, yang mana nih yang bakal melonjak abis viewersnya? Kayaknya ini Sirna nih. Soalnya Sirna nih aktingnya kayak serius gitu lah, ya kan? Kayak kena gitu kan. Ya ini ganti sedikit pembahasan tentang video Sirna, balik lagi ke video Sirna tadi. Di video Sirna ini keunggulannya di antara Janji Jiwa tadi ada perbedaannya. Di Janji Jiwa kita hanya menggunakan tangan kosong, actionnya tangan kosong. Tapi di Sirna ini kita menggunakan properti pistol, pisau, pokoknya barang-barang yang berbahaya lah gitu. Jadi gua mau nanya sama lu, gimana nih perubahan alur dari Janji Jiwa ke Sirna? Janji Jiwa kan cuman tangan kosong gitu, sedangkan di Sirna ini lo harus pakai pistol, pisau gitu, bermain dengan barang-barang tajam gitu kan. Gimana, ada kesulitan nggak? Kalau bagi gua sih pastinya kalau pertama-tama juga kan pasti sulit lah. Kalau muter bareng-bareng kayak gitu kan. Ya. Pasti soalnya baru pertama kan. Iya, Kayak gitu. belajar juga. Nah, kita juga actingnya juga baru dilatih juga sih. Terbentuknya Kang Aman Channel ini baru sebulan kalau nggak salah. Baru sebulan. Kita jalan. Susah juga sih bentuk main gitu kan, main keluar masuk gitu, ganti-ganti terus. Kalau ada yang mau jadi sutradara kan jadi. Kalau bisa kita semua yang ngatur kan dari nol sampai, pokoknya ganti-ganti di luar sana. Kita mau ngucapin terima kasih udah support channel ini dari awal sampai ya sampai sekarang lah.
sampai kita naik nanti. Pokoknya kami terima kasih banget untuk kalian semua yang udah nonton, yang udah support. Karena tanpa kalian kami Tidak ada arti. iya nggak ada arti gitu kan. Betul sekali ya. Nggak ada arti. Jadi gue di sini sebagai ide cerita gitu kan, ide cerita, ngerasa bangga lah, ya bangga terhadap diri sendiri lah gitu kan. Karya gua dari nalar gua, dari pemikiran gua sendiri bisa ditonton banyak orang gitu kan, walaupun nggak seluruh Indonesia atau seluruh dunia gitu yang nonton. Seenggaknya gua udah ngeluarin inspirasi gua, udah ngeluarin ide kreatif gua untuk berkarya gitu kan. Pokoknya kalian doain aja, semoga karya kita berlanjut sampai kapan-kapan lah gitu kan, sampai tua mungkin kan. Bisa jadi. Iya. Jadi lanjut nih, gua mau nanya lu, adegan apa yang paling sulit lo lakuin pas syuting Sirna? Pertama paling berantem lah. Soalnya kalau berantem itu kan actionnya juga harus kena kan. Ya kalau actionnya nggak kena juga nggak Nggak pas, jadi. nggak jadi di videonya kan. Iya. Harus pas gitu. Jadi semuanya ini belajar juga lah, belajar berantem juga kan. Jadi actionnya jadi bagus di dalam video itu kan. Gitu lah. Oke lanjut, kita mau nanya ini nih, nanya Perry. Perry ini sebagai anak buahnya Iki. Bawahnya Iki. Bawahannya Iki. Apa nih? Gimana nih? Menurut lo bisa nggak viewers di Sirna ini naik gitu, ngalahin Janji Jiwa gitu? Lonjak ibaratnya. Kita bisa yakin aja, yakin aja. Yakin Kita aja, ya. itu harus bisa. Jadi optimis masuk lu tuh kan? ya, Iya. Untuk peran yang paling maaf, bukan peran, adegan. Untuk adegan yang paling sulit lo lakuin itu apa di Sirna? pas gue mau ditonjok oleh lawan. Oh ya. Ganti gua mau sedikit review nih ya. Review kembali ke film Sirna, ada adegan lucunya ya pas kita syuting gitu. Waktu kita syuting, jadi di film ini ada adegan Perry ditonjok oleh Wawan gitu kan. Oleh Masalah Wawan, tonjok. Wawan anak buahnya Adi masih kan, anak buahnya Adit. Jadi di adegan ini ya Wawan lo tau lah kan gimana paras Wawan gitu kan, gimana postur badannya Wawan gitu kan. Nah, mungkin dia down. Iya. Kayak King Kong. Dia down. Terus saya gitu ya, loncat yang berduis. Dia down. Jadi di adegan ini gua ngasih peran Perry harus ditonjok oleh Wawan gitu. Harus ditonjok oleh Wawan. Tiba-tiba Pas itu udah berapa kali ngulang loh, itu udah berapa kali. Pokoknya Set. hampir setengah jam lah ngulang untuk adegan lebih lah. si Perry ini. Ya pas Setengah jam lebih. pas udah berapa kali ngulang gitu kan, mungkin nggak mereka fokus iya nggak fokus atau Perry-nya yang kurang refleks gitu kan. Tiba-tiba Takut. pas adegan mau nonjok gitu, Perry kena gitu. Telinganya merah. Perry kena dengan segede inilah, mungkin gede dari sini tangan si Wawan kan kena telinganya Perry gitu kan. Gimana itu? Gimana? Pas kena tonjok. Apa Gimana lu rasanya? senang gitu, Hah? apa lu sedih? Gimana rasanya? Apa lu dendam? Gak dendam tak saya. Ya, Cuma sakit hati. Iya. pokoknya ganti kita di sini ya kita kerjasama lah kan, kerjasama dalam tim gitu kan. Kerjasama dalam tim, jangan sampai Support. ya saling support, jangan sampai ada dendam lah gitu kan. Kita kan cuman action aja. Gua mau kasih tahu untuk kalian semua, meranin kasar gitu, meranin marah, meranin ganas gitu kan, nggak mudah. Kita aja yang udah biasa gitu kan, yang udah berapa film udah kita mainin, tapi kita masih banyak kurangnya gitu, banyak kurangnya. Jadi untuk kalian di luar sana, tolonglah kalau ngasih saran atau kritik, jangan dalam hal menghina gitu. Karena untuk jadi konten kreator itu susah.
Apalagi editor. Ya, banyak yang dipikirin gitu, banyak makan waktu gitu kan. Kita juga ya kita berusaha semaksimal mungkin sih untuk Sempurnakan iya, film itu. sempurna pokoknya. Jadi janganlah untuk ada kata-kata menghina gitu kan, atau kata-kata ngecilin gitu kan, ngecilin film gitu kan. Pokoknya berpikir terus lah sebelum berkata ibaratnya gitu. Pokoknya support terus lah, support terus untuk channel mana aja gitu kan, biar mereka tambah semangat juga, nggak down gitu kan, rasa mereka nggak down gitu. Pokoknya yang terpenting di channel ini kebersamaan lah, asik-asik doang, kita cuma mau cari senang gitu kan, nggak mau cari ketenaran lah, nggak mau menghina channel lain lah. Pokoknya kita bersaing secara sehat lah gitu kan. Oke ganti, udah setengah jam nih kita nunggu hilang, nggak datang tuh anak. Gimana? Ini bentar lagi. Hah? Kita mau di stop dulu. Oke, gini, sebelum kita nanya ke selanjutnya, ke pemain selanjutnya, sambil bilang gimana kita saksikan dulu film Sirna, potongan film Sirna. Ini dia. Tuh, cekidot. Bersama senang maupun susah, kami belajar bersama adalah kesetiaan, dan luka adalah cinta, kesetiaan adalah kewajiban. Aturan yang benci dirinya yang mengkhianatkan. Gua nggak takut kok, sekalipun nyawa pertaruhan. Cuma satu yang gua takut. Apaan? Di saat gua luka begini, belum nggak ada di samping. Kita ini mafia, persenjataan kita lebih banyak, anggota kita lebih banyak. Jadi buat apa lagi, ya? Anjing! Gimana sama lu? Gak tahu. Gimana? Dalam rumah berdua. Gimana rumah lu? Ada di depan. Apapun yang kita lakuin hari ini, gua harap bakal lu kenang nanti. Jadi, apapun tugas kita saat ini, pasti. Enak ya? Kemana kalian? Lari! Ayo, udah lari sih! Ayo! Paksa! Oke, ganti balik lagi di Gang Aman Channel. Ini Gilang udah datang nih. Mana aja lu, Yo? Mudik, yo. Gimana? Untuk potongan film dari film Sirna tadi, cukup fantastis kan? Adegan dari kita. Pokoknya nyesel deh kalau nggak nonton. Ya gini, ini lanjut aja sesi wawancara tadi, sesi review wawancara tadi, kita langsung ke Gilang aja ya, Gilang yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi. Kita aja. Gilang tuh, Gilang perkenalan dulu lah ke kanti-kanti kita di luar sana. Alaiti. Ya, gue Muhammad Gilang Romado. Peran gue sebagai tangan kanan Adi Mafia. Mafia juga nih kanti. Jadi mafia, mungkin di sini banyak mafia dengan Niki ya. Untuk Opot juga, Opot ada pekerjaan lain, jadi nggak bisa kita hadirin malam ini. Kita bincang-bincang sama yang ada dulu lah kan, sama yang siap-siap dulu. Yang lainnya Oke. pada sibuk. Untuk Gilang, gimana nih perasaan lo tentang film ini? Gimana pendapat lo tentang film ini, tentang film Sirna? Ya kalau menurut gue perannya cukup ekstrim ya. Ya udah. Nah, Gampang-gampang nanti
sulit ya. Ya, gampang susah lah gitu kan. Susah. Tapi kita coba kan. Karena kita baru pertama awal kan. Ya, awal dan juga semaksimal mungkin untuk berkarya terus kan itu. Nah, kalau dari peran lo nih kan, peran lo nih tadi udah ada di film tadi kan, potongan film Sirna tadi ada peran Gilang nembak gitu, peran Gilang nembak, mungkin kebanyakan Gilang ya nembak, kebanyakan Gilang nembak, dan kebanyakan Gilang juga yang pegang pistol gitu kan. Pokoknya karakter si Gilang ini nggak lepas dari senjata pistol gitu kan. Tangan kanannya Adit ya, mafia besar gitu kan. Gimana perasaan lo pas waktu lo gunain tuh sajam gitu? Itu kan cukup bahaya gitu, cukup bahaya, cukup ya mungkin nggak biasa kita lakuin, tapi di film ini tiba-tiba lo lakuin gitu. Gimana perasaan? Ya sulit lah ya kalau kita nembak tapi nggak kena orangnya ya. Tapi ya kita coba kan, namanya juga film kan, Sini juga berulang-ulang kan. sini juga nggak gampang sebenarnya. Iya, apalagi bisa dikatakan adegan nonjok sama adegan nembak itu lebih mudah adegan nonjok gitu daripada adegan nembak. Lebih pas kan. Iya, kalau nonjok kan ya udah biasa mungkin kalian berantem gitu kan sama teman-teman. Kalau adegan nembak ya kita nggak biasa gunain barang itu dalam sehari-hari, kita nggak biasa gitu kan. Jadi di sini kita coba. Jadi banyak juga yang ulang-ulang gitu. Di sini rata-rata kita menggunakan pistol gitu. Kalau nggak pistol ya pisau. Pokoknya yang ekstrim lah kita sajikan di sini. Oke, dalam peran lo apa sih yang menurut lo susah buat lo lakuin dalam adegan lo, yang paling susah banget gitu, yang paling bikin lo ulang-ulang banyak gitu, dalam scene-nya? Next. Kalau susah ya semuanya susah. Tapi yang lebih susah itu pas menjahit kepalanya temen. Itu gimana ya? Mau jelasinnya? Oh ya, itu pas lo cek kepala gue itu kan. Ya, Itu lebih bahaya lagi tuh ganti. Lo tau nggak? Pas menceng kepala itu berapa kali tuh ulang. Jadi kita tuh mau ngepasin banget ya kan, ngepasin banget kepala gitu. Nah, si Gilang ini mungkin yang bikin dia susah, mungkin dia ya takut lah gitu kan, takut mungkin nanti kena beneran gitu kan. Ya pokoknya susah lah itu. Susah lah. Bener itu. Acting itu. Di film ini juga Gilang gue buat alur ceritanya ya lebih ganas dari semua orang gitu kan. Mecahin kepala, nembak gitu kan. Pokoknya dimainin semua oleh dia kan. Kopi nembak dia. Iya. Tapi nggak diterima-terima. Nggak terima-terima oleh si ciwik-ciwik. Nih lanjut ke pemain lain gitu kan. Untuk Azim nih tadi anak buahnya Iki kan. Anak buah Iki. Tangan kanan Iki juga mungkin kan. Untuk Azim, gimana pendapat lo, yang terutama pasti pendapat lo tentang film ini, tentang film yang kita mainin sekarang? Gimana pendapat lo? ya dikit ragu lah tentang film ini. Mungkin ragu untuk Iya, bersaing, menjalankan. ya untuk bersaing dengan film-film di luar ya. Ya yang pasti optimis aja gitu kan. Kita bisa, ya pokoknya kita semaksimal mungkin lah. Kalau untuk adegan mana yang paling lo nggak bisa, mungkin paling lo sulit ngakuinnya? Adegan yang mana? Bisa tarik lah, berkelahi berantem satu lawan satu lah. Oh, pas berantem ya kita maklumin aja kan, berarti
Ya mereka ini kan untuk mereka kayak Mary, Aji itu semuanya Mereka masih baru dalam bisa- percobaan, masih baru banget gabung di Baru channel kan? kita gitu kan. Oke, langsung ke pemain lainnya. Untuk Dika saja. Dika nih. Dika nih anak buah Iki juga. Anak buah Iki dari kelompoknya Iki. Yang pertama pendapat lah pasti. Pendapat lo tentang film ini, tentang film Sirna ya. Nah, gimana pendapat? Apa bagus atau ya mungkin lo nggak yakin gitu dengan untuk bersaing dengan film-film di luar gitu kan? Gimana pendapat? Ya susah-susah gampang gitu kan. Untuk pendapat lo gimana tentang film ini gimana? Apa bagus atau jelek gitu kan film yang kita buat ini? Gimana pendapat? Bagus lah, tentunya harus bagus. Ya pasti harus bagus gitu kan. Kalau masalah peran, untuk peran yang paling sulit lo lakuin, adegan maksudnya peran adegan yang paling sulit lo lakuin apa? Yang paling ribet tuh berkelahi. Pasti berkelahi ya, karena semuanya baru. Baru gabung mereka. Pasti sulit lah. Kayak gua pertama ngelakuin pasti sulit ya. Kalau tentang peran yang lo mainin di Sirna ini gimana itu? Udah masuk di karakter lo atau belum? Menurut lo gitu? Menurut gua belum sampai. Belum sepenuhnya masuk karakter lo ya? Mungkin masih dalam tahap belajar untuk mendalami gitu ya. Oke, lanjut ke Arkan. Pawas Arkan ini. Abid. Gimana Abid? Iya, Tentang pendapat lo film Sirna ini gimana? Bagus lah. Ya tipis-tipis saja. Ya pasti bagus lah kan. Karena ini film kita gitu, Dalam ganti-ganti kita. film perdana kita, film perdana The Movies Sirna. Next. Kalau masalah peran lu gimana lu? Udah masuk atau belum di karakter lu? Ya, masuk. Ini peran jadi kalau di peran teks kayaknya kurang. Masih kurang ya? Masih sedikit ngapal gitu kan? Kalau untuk peran berantem Jago. kita mendalamin gitu kan? Dalamin. Soalnya dia musuh banget deh. Kesulitan sama ini. Ya Temannya ini sedikit review lagi. Abid ini Awas. ini apa ya? Pokoknya dia ini pengen banget ngancurin gua di film ini, pengen banget ngalahin gua gitu kan. Tapi nggak sampai di luar film gitu dia ngomong sama gua, dia pengen ngalahin gua gitu di film kan. tapi Ya. nggak bisa lah, dia kan buat teks alur cerita tapi nggak bisa. Tapi nanti untuk film selanjutnya kita wujudin lah. Cita-cita dia. Ya, doain aja pokoknya karya kita nggak putus sampai sini gitu. Banyak terus. Ya untuk film selanjutnya kita insya Allah kita wujudin biar dia Dan ngalahin gua karakter gitu. kami semua kan kami matengin biar hasil video review video selanjutnya bagus lah. Ya. Amin. Lanjut untuk siapa? Rizky. Iya. Gimana lagi? Pendapat lo tentang film ini? Kalau gua mah jalin aja. Iya. Apa yang Enggak, maksud gua pendapat lo film ini, wah film ini cukup menantang atau gimana atau bagus atau jelek gitu, pokoknya pendapat dari diri lo sendiri gitu. Gimana tentang film ini? Bagus ya, enggak luar biasa bagusnya gitu atau bagus aja gitu. Bagus lah. Bagus mana? Arti bagus aja gitu ya, enggak luar biasa gitu kan. Tipis saja. Dia nih malu-malu. Bagus Tapi biasa banget, di depan bagus banget kamera. atau bagus aja itu. Berarti kalau untuk jawaban lo bagus saja, berarti lo udah ngerasa film ini cocok nggak
Betul lo gitu. Berarti lo udah ngedalamin gitu ya tentang karakter lo gitu kan. Oke, lanjut untuk itu di ujung tuh Rifki Roberto Carlos. Rifki. Roberto Carlos. Oke Ki, gimana nih Ki? Untuk yang pasti pendapat lo tentang film kita. Bagus banget ya. Sangat apresiasi. Baik. Ini nih kata-kata Ini jawaban yang dari tadi gue tungguin nih. Jadi menurut lo adegan yang paling sulit bagi lo tuh adegan apa? Mukul ya? Sangat susah mukul ya. Kenapa dia susah? Ekspresinya kak. Agak kurang. Berarti yang bikin lo susah itu bukan tentang ekspresi lo atau karakter lo, tapi lo nyusahin karakternya Perry gitu ya. Berarti lo harus lebih banyak belajar lagi gitu kan, biar lo ditonjok kena gitu kan. Jangan mega-mega lo. Adegan yang paling sulit berantem pasti berantem, baik itu dipukul maupun mukul. Yang jelas itu semuanya sulit bagi kita semua gitu. Ya balik lagi ke yang gua omongin tadi, yang gua bilang tadi, untuk adegan ganas, adegan kasar itu sulit untuk diperanin. Jadi mohonlah untuk apresiasinya, seburuk apapun karya kita ataupun sebagus apapun karya kita, kasihlah kritik, pendapat yang baik gitu kan, biar kita kedepannya Bisa lebih bagus kan, bisa lebih semangat lagi bikin kontennya gitu kan. Konten kita juga kita nggak ahli dalam kalau untuk ngaper, nggak ahli kita kan. Kita coba-coba untuk main film gitu kan, dari karya kita sendiri gitu kan. Jadi nampak banget itu terutama ini ceritanya dari otak kita sendiri gitu, pendapat satu sama lain gitu kan. Oke, terakhir nih untuk Rifki gimana pendapat lo tentang karakter yang gua kasih ke lo? Itu udah pas atau belum? Jujur sangat udah menjalankannya. Oh, berarti gua pas Ngomong amat lu. ngasih karakter ke lo gitu kan? Berarti gua udah tepat ngasihin peran ke lo gitu kan? Pas adegan berantem tuh gimana lu? Lu jiwanya gimana? Berarti perkasa ya? Enggak kesulitan. Berarti nggak ada sulit-sulitnya ya? Oke, besok-besok untuk film selanjutnya gue kasih yang lebih sulit gitu kan? Mampus lu. Oke, ganti. Sampai sini dulu perbincangan kita tentang review film Sirna. Untuk sekali lagi gue ucapin terima kasih untuk support kalian, untuk kalian yang dari awal ngedukung kita, yang dari awal komen, yang selalu komen di channel kita, yang selalu like, selalu nonton sampai habis film kita. Subscribe juga yang udah subscribe, terima kasih banget. Sampai sekarang udah 700 kalau nggak salah ya. Doain aja semoga kita nyampe ke 1000. Amin. Subscribe. Dan Nantiin dukungan kalian ya, semua ya. itu dukungan kalian. Dan nanti juga di film Sirna ini nanti ada giveaway-nya. Ada giveaway-nya, pokoknya pantengin terus, nanti kita buat video lagi di channel kita ini. Tunggu video selanjutnya cara-cara untuk ikut giveaway itu. Giveaway film Sirna, pokoknya semuanya tentang Sirna gitu. Kita udah siapin banget dari awal sampai akhir untuk Sirna ini. Pokoknya kita selalu usaha untuk maksimal dalam menjalanin syuting gitu kan. Oke, ganti. Sebelum menutup perbincangan kita, gua mau ngucapin makasih banyak untuk semua yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like, comment, and share. Tapi untuk yang belum, tolong subscribe, like, comment, and share. Mohon banget untuk selalu mengapresiasi karya seorang, karena
konten kreator tuh nggak mudah. Ya nggak mudah. Dan juga kita lihat aja dari diri kita kan, diri kita bisa atau enggak kayak mereka gitu kan, channel lain ya gitu kan, berani tampil di depan kamera gitu kan. Jadi jangan menghina sebelum kalian bisa gitu kan. Kalau udah kalian udah bisa, kalian udah pro gitu kan, oke terserah kalau kalian mau kritik jelek lah atau gimana lah ngeritik. Yang penting sarannya bagus lah. tetap dalam hal ngeritik, jangan menghina gitu aja ya pesan kita. Oke, makasih. Salam dari kami, Gang Aman Channel. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.